Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita ketemu lagi di perkuliahan kedua. Kita masih belum bisa ketemu, jadi kita masih keadaan online, kuliah daring melalui online. Semoga apa yang saya sampaikan nanti juga kalian bisa mengerti ya. Oke, kita doakan semoga musibah ini cepat berlalu, kita cepat kuliah lagi di kelas. Oke, untuk mata kuliah tata kelola sistem informasi di perkuliahan kedua ini kita akan bahas konsep tata kelola dari sistem informasi. Jadi saat ini IT adalah salah satu aset paling strategi bagi perusahaan. Ya, jadi IT adalah salah satu aset paling strategi bagi perusahaan. Kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, semua sudah pakai namanya teknologi. Ya, sedangkan mau naik ojek aja sekarang udah pakai namanya teknologi. Kalau dulu tukang ojek mangkal, kalau sekarang kita di rumah dijemput sama tukang ojek melalui namanya teknologi. Nah, di situ peran teknologi adalah sebagai aset yang paling strategis. Nah, nilai strategis dari teknologi informasi itu sendiri, jadi teknologi informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai pendukung, tapi bagian dari strategis bisnis. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu, ya beberapa belas tahun yang lalu, itu perusahaan-perusahaan hanya memanfaatkan teknologi sebagai pendukung. Ya, teknologi itu hanya membantu dalam efisien sebuah perusahaan, kegiatan proses bisnis. Jadi kalau misalnya sekarang kalian masih buat skripsi, tesis, itu teknologi atau sistem informasi yang kalian buat tujuannya hanya untuk efektif dan efisien, itu sudah ketinggalan ya. Kalian pikirkan bagaimana kalian membuat nanti sebagai alat strategis. Nah, kita lihat di sini teknologi sebagai kunci penghemat biaya operasi untuk transaksi-transaksi bervolume tinggi. Jadi teknologi ya yang ini itu sebagai kunci penghemat biaya operasi yang bervolume tinggi. Kita ambil contoh nih, misalnya sekarang kalau belanja ya sudah banyak sekali platform-platform untuk belanja yang namanya belanja online. Apa hubungannya sama penghemat biaya operasi tinggi? Kalau kita posisikan kita sebagai produsen atau kita sebagai owner, ya orang yang punya toko, mungkin kalau dulu saat teknologi itu masih sebagai pendukung, kita memanfaatkan teknologi hanya di bagian kasir, ya kan, untuk pencatatan, untuk pembuatan laporan. Nah sekarang bagi yang berjualan, misalnya jualan baju nih, mereka nggak perlu lagi sewa ruko, mereka bisa berjualan melalui online shop. Mereka nggak perlu bayar sewa ruko, mereka nggak perlu keluarin biaya karyawan, ya kan? Itu menghemat biaya operasi. Sama kayak misalnya penjualan tiket pesawat. Kalau dulu banyak sekali kalian lihat mungkin tempat-tempat counter-counter penjualan tiket pesawat. Kalau sekarang kebanyakan semua maskapai penerbangan membuat sebuah platform untuk memesan tiket secara online. Mereka nggak perlu, itu saya bilang nggak perlu biaya ruko, bayar rukonya lagi, terus biaya karyawan. Itu salah satu menghemat biaya operasi. Selanjutnya menjadi enabler bagi inovasi layanan produk baru bagi konsumen atau masyarakat. Nah, jadi sebagai enabler inovasi layanan atau produk, kayak tadi dari awal saya bilang, kalau dulu kita naik ojek, kita ke pangkalan lalu naik ojek. Kalau sekarang ya ojek, Gojek, Grab dan lain-lainnya itu tidak hanya untuk mengantar penumpang. Kalau ojek dulu kan hanya untuk mengantar penumpang dari sini ke kampus, misalnya dari rumah ke kampus. Kalau misalnya sekarang Gojek atau Grab yang awalnya itu dibuat untuk mengantar, sama fungsinya kayak ojek tradisional, ojek konvensional. Nah, kita lihat sekarang pengembangannya. Dia bisa mengantarkan barang, dia bisa GoFood, nggak perlu lagi ke restoran mau makan. Ya, apalagi dalam keadaan pandemi ini, ya kita nggak boleh keluar rumah, kita bisa pakai
GoFood, bahkan ada yang namanya GoClean bagi yang mager-mager untuk bersih-bersih rumah, ada yang bisa untuk servis bersih rumah, ada untuk macam-macam, ya kan? Jadi berinovasi layanan atau produk bagi konsumen atau masyarakat. Selanjutnya, pengintegrasian proses-proses bisnis organisasi. Nah, kalau ini mungkin memang masih berkaitan sama teknologi sebagai pendukung. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ya kalau misalnya ada sebagian dari kalian yang kerja, itu sebuah organisasi atau perusahaan itu pasti terdiri dari beberapa divisi. Ya, beberapa divisi, beberapa bagian itu ditunjang sama yang namanya teknologi informasi. Tapi saat ini bagaimana teknologi tersebut bisa mengintegrasikan setiap proses bisnis. Misalnya perusahaan tadi baju, ya, mulai dari masuknya bahan baku, lalu disortir, dijahit, sampai nanti ke bagian pemasaran. Itu kan beda-beda divisi. Bagaimana datanya nanti dari awal proses bisnis itu sampai terakhir, sampai barang sampai konsumen, sampai dilihat tingkat kepuasan konsumen, itu datanya bisa terintegrasi, bisa digunakan oleh semua divisi. Contoh lain lagi, misalnya kampus, ya, mulai dari kegiatannya penerimaan mahasiswa baru, datanya masuk ke bagian penerimaan siswa baru, lalu nanti di bagian akademik juga dibutuhkan data mahasiswa, lalu bagian nanti ujian skripsi butuh data mahasiswa, lalu di bagian nanti wisuda, alumni, nilai. Nah, itu kan semuanya butuh data yang sebenarnya sama. Bagaimana data tersebut diintegrasikan sehingga nanti data bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi nggak ada lagi yang namanya redundansi data. Nah, itu teknologi salah satunya sebagai nilai strategis. Selanjutnya, teknologi informasi berpotensi mentransformasikan bisnis bahkan sektor industri. Nah, ini contohnya kurang lebih tadi sama ya, kayak misalnya saya bilang Gojek tadi, awalnya hanya sebagai untuk antar jemput orang, ya, sebagai jasa antar jemput orang, bisa jadi GoSend, bisa jadi GoFood, bisa jadi GoClean, dan lain-lain. Oke, itu untuk nilai strategi sebagai aset. Selanjutnya, jika dilihat, tadi udah kita bahas bahwa bagaimana teknologi mendukung sebagai strategi. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi, dulu teknologi itu hanya di bagian paling bawah nih. Jadi kalau misalnya ini adalah manajemen sebuah perusahaan atau organisasi, ini piramida manajemen. Jadi bagian bawah ini yang pertama adalah bagian operasional, ya, di mana awal transaksi itu dilakukan di dalam perusahaan. Selanjutnya tingkatan kedua ini manajemen, pengambilan keputusan ini di sini, ya, bagaimana teknologi sebagai tools menunjang keputusan, dan yang paling tinggi ini adalah strategik, ya, bagaimana teknologi sebagai strategi. Kalau di awal teknologi sebagai introduction itu sebagai pengantar data-data awal masuk, ya, transaksi masuk setiap perusahaan, data mentah itu diolah di sini. Lalu teknologi sebagai di bagian manajemen itu untuk menunjang keputusan para manajer. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting, bagaimana teknologi sebagai strategi. Selanjutnya, IT adoption. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat semakin tergantung dengan tamannya teknologi informasi. Kalau tadi dilihat dari organisasi, baik kecil, menengah, ataupun besar, semua sudah pakai teknologi informasi, ya. Termasuk masyarakat. Kalian, saya yakin kalau misalnya bangun tidur, yang dilihat pertama kali adalah handphone, ya kan, yang dicari pertama kali adalah handphone. Mau lihat jam pun sekarang lihatnya handphone, nggak lagi lihat jam dinding, ya. Sangat ketergantungan terhadap yang namanya teknologi informasi. Layanan berbasis IT semakin masif dikembangkan dan digunakan. Jadi semua lapisan dari masyarakat berlomba-lomba untuk mengembangkan yang namanya teknologi.
startup itu sangat banyak sekali sekarang ya. Anak-anak muda semua mengembangkan yang namanya teknologi. Yaitu kenapa? Karena memang semua lapisan dari masyarakat, baik perusahaan, pemerintahan, mereka semua sangat bergantung sama yang namanya teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat nih total populasi ya di dunia itu adalah 7,75 miliar. Oke. Nih diambil datanya pada tahun 2020 ya, ini tahun terakhir. Lalu penggunaan mobile phone user itu 5,19 miliar. Selanjutnya pengguna internet. Kalau saya tanya kalian mungkin udah daripada nggak ada kuota mendingan nggak makan ya. Ada kali kayak gitu ya. Ya lebih baik nggak usah makan. Yang penting nggak ada kuota, atau tahanlah nggak ada kuota, cari tempat yang ada wifi gratis ya. Sangat ketergantungan terhadap internet. Lalu yang aktif di sosial media nih 3,8 miliar. Saya nggak tahu kalian termasuk yang mana, tapi saya yakin kalian termasuk ke dalam semuanya, pengguna mobile, internet, dan aktif di sosial media ya, mau itu Instagram, TikTok. Nah, apalagi nih di rumah aja pasti peningkatan terhadap penggunaan sosial media sangat tinggi. Nah, ini adalah faktor-faktor juga ya yang mendukung mengapa teknologi informasi harus selalu dikembangkan. Nih, Digital Around the World in 2020. Jadi ini data terbaru di tahun 2020, penggunaan handphone, penggunaan internet, dan penggunaan sosial media. Nah, ini kita lihat contoh-contoh perusahaan atau organisasi yang sekarang sudah memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Ini airport management berbasis IT. Jadi kalau misalnya ada yang orang tuanya atau ada dari kalian yang kerja di bagian airport, bandara, itu semuanya sudah memanfaatkan yang namanya teknologi high, malah ya tinggi, penggunaan teknologi yang canggih dalam airport. Lalu sistem perbankan berbasis IT. Kalau dulu misalnya kita mau setor uang, kita mau nabung, itu kita harus antri ya, mau ngambil uang itu harus yang namanya antri ke teller. Lalu diciptakanlah yang namanya teknologi ATM. Kita harus datang ke ATM, kita bisa ambil uang, kita bisa setor uang. Masih juga si vendor dari teknologi memikirkan kaum rebahan yang mager-mager untuk keluar, sudah belanja online tapi harus ke ATM untuk transfer ya, diciptakan yang namanya e-banking, mobile banking, nggak perlu lagi ke ATM untuk yang namanya transfer. Nah, itu kemudahan, itu fungsi dari yang namanya teknologi. Coba kita bayangkan bagaimana kalau misalnya teknologi di dalam perbankan jaringannya rusak, ya, jaringannya gangguan. Nah, berapa kerugian yang diderita oleh si bank, berapa banyak perusahaan atau bisnis yang merugi akibat itu tersebut. Bahkan masyarakat si pengguna saja juga pasti akan yang merasa rugi. Sudah kepepet nih, udah nggak ada uang karena uang semuanya udah dimasukin ke dalam bank, harus isi bensin karena bensinnya udah habis, tapi ternyata ATM-nya nggak bisa digunakan ya. Nah, itu sistem perbankan berbasis IT, semua sekarang sudah serba teknologi. Lalu selanjutnya kereta cepat yang berbasis IT juga sudah menggunakan yang namanya teknologi ya. Nanti baca lagi di mana penggunaan teknologinya. Yang terakhir ada yang namanya smart city berbasis IT. Tadi udah kita bahas bahwa perusahaan, pemerintahan, masyarakat semua sudah menggantungkan ya, sudah ketergantungan dengan yang namanya teknologi. Nah, termasuklah yang namanya pemerintahan. Ada yang namanya smart city berbasis IT. Ini Jambi sekarang sedang menuju smart city ya. Kemarin sudah dikeluarkan. Ada, jadi dari Stikom juga, Stikom salah satunya yang mengusulkan ya sebagai tenaga ahli dalam perancangan smart city ya, Jambi berbasis smart city. Oke.
Jadi kalau kalian mungkin ada relawan kota, relawan TIK kota, relawan TIK provinsi itu pasti tahu ya, karena udah ada yang namanya Sikesal. Sikesal bukan kesal ya, tapi itu adalah aplikasi dari pemerintah Kota Jambi untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintahan Kota Jambi. Nanti kalian boleh cari-cari di internet. Ada juga sistem informasi untuk satu atap pembayaran, di situ pembayaran PDAM, pembayaran listrik, ada sistem informasinya. Untuk eksternal, untuk dari pemerintahan kepada masyarakat. Nah, selain itu ada juga teknologi yang mendukung kegiatan internal pemerintahan ya, antara satu OPD, satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Satu OPD dengan OPD yang lain, bagaimana mereka terintegrasi datanya. Oke, Dukcapil misalnya ke camat supaya nanti memudahkan dalam pembuatan EKTP. Itu semuanya smart city ya, smart city berbasis IT. Jadi kota pintar. Orang-orangnya, masyarakatnya juga harus pintar. Kalianlah penerusnya. Nah, untuk mendapatkan itu semua itu ada biaya yang dikeluarkan. Jadi investasi terhadap teknologi itu tidak kecil biayanya. Ada yang namanya IT spending. Nah, setiap tahunnya pengeluaran perusahaan, pemerintah, masyarakat di bidang teknologi informasi semakin meningkat. Nggak usah jauh-jauh ya, kita kuliah online ini aja ya, kita melalui teknologi nih, kita membutuhkan biaya yang besar. Salah satunya kuota. Kemarin ada yang ngeluh nggak ada kuota Bu ya, itu IT spending. Belum lagi bagi masyarakat ya yang untuk teknologinya selalu upgrade. Baru keluar iPhone 5, sudah keluar lagi iPhone 6. Sekarang yang terakhir iPhone 11 ya, 11 Max, Pro Max. Nah, itu nggak sedikit biayanya, apalagi perusahaan atau pemerintahan yang tadi kita lihat, bank, airport, ya, smart city, itu berapa biaya yang mereka keluarkan investasi untuk dapat memenuhi teknologinya. Nggak bisa kita stuck di situ aja. Oke, kita udah pengadaannya teknologi, tapi zaman terus berubah. Teknologi harus selalu meningkat. Kita harus melihat lingkungan, perkembangan zaman. Nah, itu harus selalu di-upgrade. Artinya, semakin besar investasi IT yang dilakukan. Ini kita lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di sini ya, itu selalu naik. Terakhir ini di 2,8% dari tahun 2016. Nah, diperkirakan tahun 2022 itu untuk investasi IT naik sampai 3,0%, berada di $4.000 lebih ya. Nah, ini besar sekali biaya yang dikeluarkan untuk teknologi informasi, belanja IT. Nah, apa perannya, apa hubungannya? Tadi mulai kita bahas bagaimana penggunaan teknologi di perusahaan, di pemerintahan, di masyarakat, berapa yang biaya dikeluarkan, apa hubungannya dengan tata kelola. Karena kita balik lagi ke mata kuliah kita, tata kelola sistem informasi. Nah, kita udah tahu nih, tadi kita bahas bahwa untuk pengadaan teknologi informasi itu butuh investasi. Mau nggak kalau misalnya kita udah investasi, tapi yang kita dapatkan kecil, kita sudah balik kuota mahal-mahal, ya ternyata jaringannya lemot. Atau misalnya kita sudah beli teknologi yang paling canggih, handphone paling keluaran terbaru, ternyata fiturnya nggak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Atau perusahaan yang sudah mengeluarkan uang investasi untuk teknologi, ternyata profitnya malah menurun. Nah, itu butuh yang namanya tata kelola. Agar berhasil dengan baik, teknologi informasi di organisasi tidak hanya cukup untuk diatur atau di-manage. Jadi ada istilah manajemen, ya, manajemen perusahaan. Itu termasuklah bagaimana keuangannya, bagaimana manajemen sumber dayanya. Nggak cukup di-manage aja ya untuk teknologi informasi oleh bagian IT, tapi harus yang namanya dikelola atau govern secara profesional. Nah, pengelolaan IT atau teknologi informasi profesional disebut sebagai teknologi tata kelola teknologi informasi.
informasi atau IT governance. Nah, disinilah jadi bagaimana teknologi yang tadi sudah diadakan oleh perusahaan atau pemerintahan yang sudah mengeluarkan biaya yang besar itu dikelola, ya, dikelola sehingga nanti teknologi tersebut hasilnya, tujuannya sesuai dengan harapan, nggak buang-buang, nggak sia-sia gitu loh. Nah, kita lihat definisi dari tata kelola teknologi informasi. Menurut Weil and Ross pada tahun 2004 mendefinisikan tata kelola TI sebagai penspesifikasian akuntabilitas untuk mengarah perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Jadi bagaimana teknologi ini bisa mengarahkan terhadap tujuan dari perusahaan. Menurut ITGI, The IT Governance Institute mendefinisikan suatu bagian integral dari tata kelola perusahaan. Jadi sebelum ada tata kelola teknologi informasi ini ada yang namanya tata kelola perusahaan. Tadi masuklah ke dalamnya keuangan, manajemen sumber daya manusianya. Jadi tata kelola yang termasuk ke dalam tata kelola perusahaan, struktur dan proses organisasional yang memastikan bahwa teknologi organisasi berkelanjutan serta meningkatkan tujuan dan strategi organisasi. Jangan lupa bahwa penggunaan teknologi saat ini itu sebagai strategi organisasi. Nah, apa fungsinya tata kelola sistem atau teknologi informasi ini? Yang pertama, membantu organisasi untuk mengelola aset teknologi yang dimiliki untuk mendukung perusahaan dalam pencapaian visi dan misinya. Jadi teknologi yang sudah diadakan itu dilihat ya sesuai atau tidak ya asetnya bagaimana. Lalu memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Kinerjanya sesuai enggak dengan tujuan dan fokus utama. Tujuan diadakan teknologi itu apa? Misalnya tujuannya A. Nah, melalui tata kelola ini akan dilihat sesuai atau tidak tujuannya ke A. Apakah nanti tujuannya ke B atau ke C, itu nanti diluruskan. Harus sesuai dengan tujuan awal. Itu fungsi dari tata kelola ya. Mengapa penting? Pentingnya tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, adanya perubahan peran dari peran efisien ke peran strategik. Ini yang tadi sebagai teknologi, sebagai penunjang kegiatan, pendukung, sekarang sebagai strategi. Banyak proyek IT strategik yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi. Sudah diadakan teknologi tapi tidak dikelola, hanya ada perusahaan kita sudah ada teknisi nih. Nah, teknisi itu cuma untuk benerin maintenance, dia tidak profesional. Jadi pengelolaan teknologi secara profesional itu yang namanya tata kelola teknologi informasi, harus dikelola secara profesional. Lalu teknologi informasi merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang memberikan imbas penting bagi organisasi dalam pencapaian visi dan misi tujuan strategik. Lalu kesuksesan pelaksanaan TI harus dapat terukur melalui metrik tata kelola TI. Jadi harus dilihat nih tahun sekian itu berapa profitnya, berapa tujuannya, berapa kurangnya. Misalnya target kita dengan adanya teknologi ini 5 nilai kita, perusahaan kita. Nah, setiap tahun itu dilakukan yang namanya penilaian, ada metrik tata kelola. Tahun ini kita berada di mana nih? Ya, tata kelola kita dari mana? Oh, kita masih di 3. Berarti kita kurang apa yang salah? Apa yang harus ditingkatkan sampai nanti di 5. Itu ya. Nah, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi informasi saat ini, apa yang akan terjadi jika layanan IT failure atau fraud atau gagal? Ya, kita udah investasi, kita sudah pengadaan teknologi informasi, kita sudah ikut bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lain menggunakan teknologi informasi, ternyata gagal. Ini kita lihat the biggest IT failure of 2018. Jadi ada tahun 2018 ada kesalahan dalam penggunaan IT terbesar. Nih technical dalam trains ya, plan, automobile dan many more place. Kalian harus baca-baca lagi. Ini tahun 2018. Lalu ini juga di BBC Digital Project Failure ya, tetap kesalahan yang terjadi. Selanjutnya ini bank nih yang tadi udah kita bahas, bagaimana kalau misalnya terjadi kegagalan IT di bank.
ya. Berapa perusahaan yang sudah rugi, banknya sendiri. Nah, ini pengabaian tata kelola sistem informasi. Kalau misalnya kita abaikan, oh nggak perlu lah, yang penting kita sudah ada yang namanya teknisi nih, nggak usah ditata kelola. Yang pertama, kerugian bisnis, berkurangnya reputasi dan melamahnya posisi kompetisi perusahaan lain. Itu mereka menggunakan tata kelola, sedangkan kita tidak. Nah, mereka selalu meningkatkan. Mereka melihat, oke, untuk tahun ini kita kurangnya di mana, kita tingkatkan. Ya, walaupun teknologinya hanya itu, tapi kita di mana kurangnya, itu ada yang namanya tata kelola. Sedangkan kita hanya stuck di situ saja. Oke, teknologi kita masih aman, belum ada yang harus diganti, belum ada pengeluaran, teknisi masih aman, tapi kita tidak ada peningkatan strategik. Nah, itu kita akan kalah ya, kerugian bisnis. Lalu tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan dan kualitas lebih rendah dari yang diantisipasi. Nah, tenggang waktu yang terlampaui, misalnya kita udah aman-aman aja nih pakai teknologi yang ini, kita terlena, ternyata setelah 5 tahun kemudian kita tidak mengupdate, teknologi sudah berganti secara drastis, sedangkan teknologi kita tidak bisa digunakan lagi. Kita harus menggunakan teknologi yang baru, ya. Menggantinya, perpindahan dari teknologi yang lama ke yang baru itu mengeluarkan biaya yang tinggi. Harusnya kalau misalnya setiap tahun di-upgrade, ya, setiap tahun kita lihat, mungkin kan karena kan biaya teknologi itu semakin meningkat ya. Efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan IT. Tidak efisien lagi prosesnya menggunakan teknologi yang ada. Kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi dan memberikan keuntungan yang dijanjikan. Tidak lagi teknologi sebagai strategi. Nah, ini ada fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Ini akan kita bahas minggu depan ya. Ini sekilas aja. Jadi ada 5 fokus utama area tata kelola TI, mulai dari strategic element, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement. Ini akan kita bahas minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini, ya, pertemuan cukup sampai di sini. Saya harapkan ada feedback dari kalian. Silahkan dituliskan di kolom komentar, nanti kita diskusikan sehingga teman-teman yang lain juga baca. Ya, kalau nggak ada silahkan ke bagian penugasan, kalian lakukan absensi. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.